warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Bright Side Show. Yes, kali ini kita berkumis ya. Berkumis putih karena ini kelezatan dari mental vacation. Jadi kita gini terus interviewnya. Oh, iya juga. Jadi kata-katanya apa? Kalau minum ini harus gini. Jadi nggak boleh gitu ya? Ya, kocek. gut milk. Oh, gut milk biar jangan nggak pakai sedotan. Biar gitu ya. Jadi ada culture-nya. Caranya harus kayak gitu katanya. Yes. Gut milk. Thank you untuk mental vacation ya buat tempat yang Ciamixnya dan ini special signature-nya Yang katanya. paling spesial kita di hadapan kita sudah ada satu pasangan. Satu pasangan. Satu couple yang sangat culture sekali. Culture-nya. Ada Indra dan Gania. Ini suami istri ya? Ya, suami istri. Ya, jadi nggak apa-apa berdekatan. Suami istri ya? Yang jomblo sabar, jangan mogok, jangan mogok. Biasa aja, biasa ya. Nggak usah baper. Sayang kawin. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar? Alhamdulillah gendut. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan kalau Indra dan Gania ini di Bandung ini sudah terkenal dengan Amin. entrepreneur couple ya. Amin. Bisa ceritain dong apa unit-unitnya nih, kan Indra yang pastinya kalian semua udah tahu ya, United Heart nya. Kalau misalnya lihat kemana jalan-jalan terus tiba-tiba ada pakai motor terus pakai jaket nah itu Tanda seru. nah itu tanda seru ini beliau yang merintisnya dari awal ya. Dan Gania pun juga sudah pada tahu pasti ya, punya unit guns, jualan senjata atau gimana? Iya. Diam-diam senjata. Baju sama yang lain cuma cover doang. Iya. Di balik itu. Di balik itu ternyata senjata. Enggak ya? Nah, mau mulai dari siapa nih? Ceritain dulu. Kayaknya Indra dulu ya. Mungkin yang mau mulai duluan ya. Yang spesialnya. Yang spesialnya. Biasanya kan kalau di tempat lain ya, yang di interview itu Ganianya aja. Ini makanya saya juga bingung kenapa saya diajak nih. Karena saya tahu perasaan Indra gimana gitu kan. Saya juga bingung kenapa saya diajak tumben-tumbenan. Jadi nggak enak kan nggak diajak suaminya. Kita pengen tahu hanya nih. di Bright Side Show. Hanya Bright Side Show nih ya. Oke, dari Indra nih, kisah tentang terbentuknya United Heart pakai A ya, United. bukan Heart kan? Iya, pakai Pak. United Heart, HART. Artinya apa ini? Heart itu sebutan untuk binatang buruan. Jadi rusa, cuman yang bisa diburu kalau umurnya udah lebih dari 5 tahun. Terus yang bisa ngeburunya tuh cuman keluarga kerajaan. Agak berat filosofinya ya. Itu kalau di browsing ada di translate. Harusnya Google ada sih, Translate. harusnya ada sih, Yang harusnya ada. belinya berarti harus Sultan. Sultan Hamengkubuwono. Cita-citanya sih pengennya gitu. Oh, Heart itu ya. Jadi kumpulan rusa yang diburu oleh keluarga Keluarga kerajaan. Dan itu harus di atas 5 tahun. Atas baru bisa. Syaratnya boleh diburu itu. Baru disebut heart. Nah itu si United Heart sendiri apa sih si base-nya tuh apa sih, kan kalau streetwear ini streetwear kan disebutnya atau kan ada artwear, ada streetwear, ada skateboarding apa gitu. Mungkin gara-gara bisa dipakai di jalan jadi bolehlah disebut streetwear. Nah itu berangkatnya semangatnya dari apa sih? Dari mungkin influencer segala macam. Karena dari pertama lulus SMA udah kerja di clothing store dulu di Airplane, terus pindah ke Mischief. Jadi mungkin dipengaruhi sama ya lingkungan sekitar itu aja sampai akhirnya bisa bikin produknya kurang lebih masih di sekitar itu sih. Jadi dulu kalau sendiri sih mulai dari 2012 ya. 2012. Jadi promosi. Nggak usah banyak masih. Ini Kena charge. masaknya Iya 2012. Angkatan ya. 2012. Waktu itu masih kerja di toko, masih jadi jaga toko, ngurusin tokonya Mischief yang di Truno dulu.
Terus gara-gara ya mungkin gara-gara lingkungan juga teman-teman pada sering belanja nih BM beli brand-brand yang disuka. Terus kayak duit gaji tuh selain habis buat bayar kuliah, habis buat beli tiap bulan pasti nggak beli kaos, beli jaket gitu untuk merek-merek yang emang balik lagi ke yang punya toko ya. Untuk brand-brand yang susah didapat di sini dulu. Tapi gara-gara keseringan jadi kepikiran, maksudnya dari dulu tuh punya pikiran kalau misalnya senang sama sesuatu jangan sampai kita yang jadi dikonsumsi gitu, maksudnya harus ngasilin. Akhirnya kepikiran ya udah cobain deh bikin brand. Dulu kepikirannya bikin sesuatu yang emang pengen bisa dipakai sendiri, terus kalau kita pakai buat jalan tuh kayak nggak minder, nggak gimana gitu. Taste-nya taste sendiri ya. Akhirnya dituanginnya ke alhamdulillah sih sampai sekarang. Influencer sendiri dari nggak apa-apa sebut brand luar juga gitu. Kita kan pasti ya. Influencer sama yang sudah ada gitu. Sangat dipengaruhi sama apa ya, kalau sekarang mungkin disebutnya streetwear ya, sama brand-brand streetwear Amerika, Jepang gitu. Mungkin dulu sama Japanese streetwear brand. Terus beberapa brand yang apa ya, agak getek sih sekarang nyebutnya, mungkin brand-brand premium dulu. Banyak dipengaruhi sama itu sih. Ya istilah premium kayaknya udah ini ya. Sekarang harus streetwear juga kan sekarang kayak udah jadi semuanya mengklaim streetwear namanya ya. Spiritnya tuh udah agak berbeda ya. Cuman kalau ada brand yang harus disebut mempengaruhi sih, ada FUCT mungkin sama Undercover ya. FUCT Eric Brunetti, terus Undercover Jun Takahashi itu sangat mempengaruhi awal-awal lah, sangat dipengaruhi oleh dua brand itu sih. Berarti ada arsiran sama skateboarding juga ya? Pasti karena dua orang itu juga Eric Brunetti sama Jun Takahashi meskipun mereka bukan pro, mereka main skateboard sih. Main skateboard juga. Kalau kan poser. Saya juga hidup poser. Bukan poser sih, nggak bakat aja. Dra, boleh tahu nggak Dra, dulu start untuk memulai United Heart itu modalnya berapa sih? Serol kah atau serol atau ini langsung dari Cuma orang Bandung yang paham ya itu ya. Ini sektor legend sih tapi Only Bandung gitu. Kenari legend ya. Dulu modalnya jadi kebetulan saya punya partner nih pas awal. Mungkin untuk bagian modal produksinya harusnya dia yang ngurusin, terus saya yang ngurusin untuk kreatifnya. Tapi kalau ditanya berapa, mungkin agak bingung juga sih, karena singkat cerita akhirnya saya juga yang beresin semua tagihannya. Jadi nggak berjalan gitu. Tapi United Heart sendiri tuh ownernya sendiri? Kalau sekarang ada dua, saya ada partner lagi. Oh bukan Gania ya? Bukan. Kamu mau bawa aku nggak? Jadi bertiga. Ini partner. Kalau Gania nggak perlu jadi owner. Kalau ini mah partner hidup. Bener. Tapi kewajiban. di perjalanan United Heart memang kayak dulu sering juga ya, kalau Gania kan pasti kaitannya dengan Billfold ya. Beberapa kali manggung dan itu sering gitu ngelihat Gania memang pakai United Heart ya. Dulu belum resmi ya, belum resmi nikah. Belum resmi nikah tapi udah resmi ngegaji tiap bulan. Serius. Ada kontrak. Endorse. Iya, endorse. Dari endorse langsung. Bukan. Gaji seumur hidup sekarang. Buat para jomblo. Itu taktik juga ya. Enggak, maksudnya justru gini meskipun pacaran tapi untuk urusan kerjaan profesional gitu dulu. Gitu. Jadi memang Jadi kalau ada apa-apa profesional ya. Bener. Paginya enak, nuntutnya enak karena kita juga bayar tiap bulan. Waktu itu aku harus posting sebulan ada 10 ya? Enggak, 5 sampai 6 Iya, kali. 5 sampai 6 sebulan. nilai kontraknya lumayan ya? Lumayan banget. Lumayan di atas UMR tahun itu, di atas banget. Beda. Oh iya, spesial ini lah. Spesial. Siasa. Karena saya juga harus bikin laporan kan ke partner. Oh iya. Partner juga.
Jadi nggak ada di channel lain. Oke, Iya, nggak ada. Iya nggak ada ya? Nggak ada, belum pernah dibahas. Belum pernah dibahas. Kita seling kejadian itu. Aduh. Awalnya emang Haus. Tahu minum. Grogi. Nah, apa tertarik untuk bikin brand tuh emang karena ini mah belak-belakan ya, misalnya gue punya masa nih, punya followers gitu, bikin brand cuan gitu, atau memang punya passion yang memang dari dulu numpuk dan akhirnya tertuangkannya memang ketika udah ngeband. Gania sendiri gimana? kayaknya lebih ke situ sih, kayak aku pengen banget dari dulu tuh pengen punya brand. Pengen punya brand sendiri, terus akhirnya baru bisa terrealisasikan ketika aku punya duit waktu itu pas aku ngeband. Jadi waktu aku ngeband emang aku punya duit, jadi akhirnya di kesitulah uangnya dibikin bisnis gitu. Berarti dari gaji yang dapat dari UHA diputerin ke Gans itu gimana? Belum, itu belum sama UHA itu. Kita belum kenal ya, Beb. Belum. Berarti udah mulai Itu duluan awal banget. sebelum Jadi aku Gans itu tahun 2014 gitu. 2014, Terus oke. kayak baru sama Indra tuh sekitar 2016 ya. Ada? Iya, 2015. Iya, 2015 gitu. Nah itu secara konsep brand sendiri sih, Gan sendiri kan mengalami gradasi perubahan ya. Iya. Yang tadinya mungkin kayak girly streetwear apa Iya, gitu, benar-benar. kayak istilahnya sehingga Transisi. ada transisi seiring perubahannya Gania juga gitu. Nah itu gimana tuh cara approach-nya ke masanya Gan sih? Jadi aku tuh emang bikin brand ini tuh pengen sesuai sama karakter aku. Waktu itu kan aku karakternya emang agak boyish gitu kan, waktu ngeband dibikin lah. Sekarang aku pakai kerudung, dibikin yang sebenarnya bukan jadi bukan brand kerudung juga, bukan brand hijab baju juga muslim sebenarnya, gitu ya, tapi kayak baju yang hijab juga muslimah bisa gitu. pakai gitu. Jadi sebenarnya. padu-padankannya Gan. Iya, jadi aku emang transisinya ke ngikutin ke arah aku kemana nih gitu sekarang gitu sih. Dan akhirnya alhamdulillah orang-orang yang pada beli juga ya maksudnya banyak aja gitu sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Dulu masa billboard apa namanya? Cheers up. Cheers up. Cheers up sendiri udah banyak yang dihijab sekarang. Iya itu makanya. Alhamdulillah. Kayak seru jadi akhirnya Pengaruhnya yang luar biasa. iya dulu yang ketemu di mosh pit gitu kan. Sekarang tiba-tiba ketemu kayak dia bawa anak udah pakai kerudung kayak Uti gitu. Seneng ya ngelihat maksudnya perubahan-perubahan seperti itu. Senang sih, aku nggak nyangka ternyata apa yang aku posting, misalkan apa yang aku lakuin tuh berdampak untuk hidup seseorang gitu. Maksudnya jadi kayak orang-orang ada hal positif yang diikutin lah gitu sama orang-orang gitu. Soalnya dulu hasilnya masa Gania tuh cewek windbreaker. Hot pants. Iya. Nah kalau Gan sendiri asal katanya kan memang dari inisial atau apa? Banyak yang nyangka sih ya kayak Gans tuh inisial Gania ya gitu. Sebenarnya enggak sih, enggak. Itu aku ngambil dari mana ya? Sebenarnya itu nggak ada niatan kayak filosofinya nggak ada filosofi khusus gitu maksudnya. Cuman aku pengen dari dulu tuh punya brand itu dari hurufnya depannya G gitu. Terus karena menyesuaikan dengan karakter brandnya juga yang baju cewek tapi yang nggak terlalu cewek gitu. Jadi agak-agak tomboy sedikit. Terus aku ngambil kayak namanya mungkin Gan ini tuh senjata kayak buat aku tuh kayak tough aja gitu, kayak kayak Gan tuh senjata tuh kayak gagah gitu kayaknya. Ada nyawanya strong gitu. Jadi aku ngambil dari nama itu gitu. Gitu sih kayaknya. Kurang lebih. Nggak lemah gitu. Wis, Jadi mantap. bukan berarti feminis. Pakai bandana merah. Aduh. Enggak. Enggak. Dulu sempet kayak, tapi sekarang kayak Enggak kelihatan kok dari posting-postingnya juga Iya. sekarang suka masakin suami Aduh. gitu ya di rumah. Asik. Berarti ada proses inilah mengetahui sesuatu. iya benar-benar. Banyak belajar juga ya. Nah, ini sedikit lah balik ke zaman-zaman Billboard ya. Kan yang namanya vokalis itu kan rata-rata jadi songwriter juga biasanya. Iya. Atau emang ada dari dalam bandnya ada songwriter juga. Yang gue tahu sisi pam biasanya. Nah itu ada nggak lirik yang pas sekarang ya udah ada perubahan segala macam pasti bahasa
malu gitu. Kebetulan terakhir-terakhir aku emang banyak bikin lagu yang album-album terakhir. Cuman emang liriknya nggak yang gimana sih, tapi ada kata-kata yang agak kurang senonoh gitu. Tapi kalau misalnya untuk artinya sih nggak sampai kayak menyesal gitu, nggak sih, karena agak lucu kok arti-artinya. Cuman emang ada beberapa kata yang kayak agak ya kurang senonoh aja. Gitu. Pernah muda tapi kan, guys. Mau ceritain tapi capek. Cekap. Muda, forever ya. Asal jangan pada Kalau nambah kru nanti kena catur. Ya, nanti masuk deh. Oke, ke suami deh kita nih. Menghadapi gitu ya, ini agak ke parenting gitu. Menghadapi seorang istri yang memang punya background musisi, apalagi musisinya spesial ya, bukan kayak pop R&B atau apa itu, benar-benar Spesial pakai telur gitu. yang harus nah itu sempat mengalami keraguan atau ketakutan, ini terlalu maco buat saya gitu, atau memang seleranya gitu. Apa ya? Mungkin seleranya, mungkin karena nggak terlalu gimana juga sama yang girly banget gitu. Cuman maksudnya apa ya? Mungkin atau kamu cowok yang aku tuh butuh dilindungi. mungkin sebenarnya enggak. Kebalik. Enggak sih, cuman maksudnya ya udah apa ya, bukan mungkin ada di perhitungan kali ya, maksudnya dengan kegiatan yang dia lakuin ya pasti ada pengaruhnya, cuman maksudnya ya Udah hari dangdut ya. Asal nyalain gede. Coba ini pertanyaannya agak komedi. Saya belum pernah ada di mana-mana ini. Asli. Enggak sih, enggak gimana ya. Santai nih, enggak. Tapi dulu pernah aku cerita waktu itu yang di Jogja ya, waktu itu sama ekspor juga. Aku pernah ceritain kan awal-awalnya, so aku bilang kalau aku nggak dikerudung aku nggak akan dikawin, bener nggak? Oh iya sih itu. Wah, Ini mah Iya bener, waktu itu justru bener. yang nyuruh mereka kawin tuh Iya. di belakang panggung Jaklot tuh. Bener. Masih inget tuh. Iya bener. Ini Oh itu yang pas di Jakarta ya? Iya. Yang pas di Senayan ya? Iya. nikah tuh. Bener. Bener ya. Taat. Kata si Bang tuh kan nikah. Kata si Indra. Nah, berkaitan dengan yang tadi juga ya, ini mau nanya, kan kegiatan Gania juga sekarang kayak memang bersentuhan juga dengan dunia yang dengan kemanusiaan ya. Terus Gania juga suka posting-posting yang model-model seperti ayo peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Terus juga dari profile picture-nya aja Gania Sudah tidak sponsorable ya. Bener. Nanti diceritain ya, nanti ceritain. Nah, gimana cara Indra buat kayak memberi batasan atau dukungan atau seperti apa nanti buat istri Dalam kegiatannya dia di sosial buat- media. Kalau saya sendiri masih nggak pernah Involve. iya sih, nggak pernah ngatur harus ini harus gitu, tapi kalau ngasih pandangan lain mungkin suka. Sebenarnya ya kita berdua alhamdulillah maksudnya agak aware dengan isu-isu sosial ya, bukan berarti sosok SJW ya, cuman maksudnya SJW tuh Social Justice. SWJ ya? Sosial Justice Warrior. iya benar, SJW, Social Justice Warrior. Cuman maksudnya nggak pernah sampai yang ngatur harus gini harus gitu. Jadi kalau kegiatan dia mau di sosial media mau bukan ya itu mah sebenarnya selama masih dalam koridor aman ya saya mau posisikannya ya cuman nggak sampai ngatur-ngatur sih. Kecuali kalau ditanya masalah kerudung mah iya sih, maksudnya karena kita juga sempat diskusinya lama ya mau gimana lagi, itu bukan saya yang bikin aturan. Kalau untuk hal itu ya maksudnya
untuk hal-hal yang apa ya dibilang wajib. Prinsip ya, itu ya. Yang prinsip mah saya ngasih pandangan itu juga nggak yang nyuruh, tapi yang ngasih pilihan. Ngasih pandangan juga ini tuh gini biar berpikir ya. Untuk hal-hal kegiatan dia, postingan dia mah mangga wae. FYI aku udah kayak gitu semenjak sebelum kenal sama Indah sebenarnya memang gitu. Jadi kayak sekarang masih aktif aja gitu. Jadi ya udah gitu. Kurang lebih. Nah, dengar-dengar juga kan pernah sempat gara-gara profile pic yang masih dipakai sampai sekarang itu jadi kayak ada yang mau endorse terus sampai nggak jadi. Ceritain dong gimana aku sih? Aku juga pernah bahas sama Indah gimana Indra gitu ya waktu itu. Ya udah akhirnya karena itu aku emang pakai profile itu sebelum aku jauh sebelum aku pakai kerudung kan sebenarnya. Masih di Billfold ya? Masih di Billfold waktu itu gitu. Dan emang apa ya gimana ya kalau dibilang ya nggak mau diubah juga sih, nggak apa-apa sih, terserah itu. Kalau ada yang mau nerima endorse alhamdulillah, yang enggak juga ya udah gitu kan, ya udah aja. Tapi so far sekarang udah, maksudnya nggak ada yang tidak mempermasalahkan itu sih sebenarnya. Oh itu awal-awal aja sih, sempat ada yang kaget. Gitu. Kenapa menurut pandangan mereka kenapa dengan profile pic itu ada terlalu apa ya? Kayak ekstrim, gitu. Jadi kayak kesannya tuh teroris gitu. Terus banyak yang nyangka juga itu kamu Gan katanya gitu. Kalau iya gimana? Soalnya katanya agak mirip, katanya ngomong kayak matanya segala. Iya. Berarti bukan ya? Klarifikasi di sini itu bukan Gan ya? Jadi editing atau googling atau adopting? Googling sih, googling. Googling. Itu jauh banget pas aku masih di Billfold sih ya, jauh banget. Nah ini yang namanya manusia kan pasti ngalami transisi lah, perubahan. Kita juga semua sama gitu ya, dan tidak merasa better than others juga gitu kan. Maksudnya, nah itu cara mengkomunikasikannya gitu ya, dari Indra sendiri, dari Gania sendiri ke publik yang memang masih shock dengan perubahan gitu. Nah itu gimana tuh pas misalnya Gania mulai hijab gitu kan, terus menikah juga, apalagi fans Gania banyak gitu kan, yang hari patah hati sedunia kan. Raisa gitu. Pas ini mah habis Daud hari gitu. Patah hati saranca ekek. Jadi kan sakit tuh kan maksudnya. Kayaknya banyak yang kesel kayaknya ke nah itu kamu kayaknya ada ini nggak apa maksudnya? Asal jangan sampai jadi angin aja lah. Cara mengkomunikasikannya ke publik gitu maksudnya, ke publik yang mencintai kalian berdua. Selama ini aku nggak pernah klarifikasi atau gimana sih, kayak bodo amat pandangan orang kayak gimana. Aku ngejalanin apa yang harus aku jalanin aja. Terus ternyata banyak yang ngikutin, maksudnya banyak hal-hal positif gitu loh, banyak yang ngasih, maksudnya pada banyak respon positif. Iya, respon positif gitu. Saya juga alhamdulillah tidak pernah peduli apa pendapat orang ya. Maksudnya itu salah satu resep tentram kali ya, maksudnya bisa tetap waras gitu. Iya, benar. Capek harus bikin puas orang lah. Terus nah itu untuk tetap waras di era pandemi ini gimana? Kan percuanan atau Masya Allah ya ini pandemi. Ekonomi kita ya semua ya, ini ujian global ya. The Great Reset sih ini, The Great Reset. Ini gimana diribut semuanya. Pandemi yang baru berapa, 10 bulan ya? Belum setahun kan? Belum 8 bulanan ya. Bulan Maret ya, awalnya bulan Maret. Belum lahiran gitu. 9 bulan lagi ya. Ya apalagi terkhusus kan kayak Gania juga punya unit clothing ya, dan Indra juga. Wah ini ya. Nanti kita cerita-cerita ya. Nah itu menghadapi pandemi ini sendiri gimana? Dan semangatnya untuk teman-teman The Bright Show yang lagi nonton. Kemarin mah ini sebetulnya karena kan nggak ada orang yang bisa mengantisipasi ya, maksudnya kejadian ini, maksudnya ini semuanya baru sih buat semua orang, tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Kejadian kayak gini seluruh dunia kebagian, generasi kita gitu, maksudnya diribut gitu semuanya, di Great Reset. Yang
pasti mah ya istighfar dulu sih. Ya. Terus agak apa ya, malawung tuh apa ya, agak sempet agak bukan nyasar karena awal-awal karena kita nggak tahu ini sampai kapan nih si kejadiannya, jadi awal-awal kayak masih nyikapinnya apa ya, kalau saya sih sempat beberapa kali ganti strategi gitu kalau misalnya di tempat kerja gitu. Kalau di rumah juga sempat kayak sampai BM bikin mini rem di rumah. Oh iya, itu sempat lihat. Masih ada ya tapi ya? Masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap aja kayak skornya ke bukit ya. Nama kalian sosok datang. Asli, aduh. Masa kecil saya kurang. Ya sebenarnya nggak ngerti ya Prabu ke bukit. Terus banyak lah gitu, maksudnya hal-hal yang pas awal-awal mungkin sempat bingung pas prosesnya, tapi kesini jadi ngebikin apa ya, makin apa ya, bukan makin dewasa, kayak makin dipas-pasin aja sama apa yang harus skala prioritasnya jadi makin jelas gitu maksudnya. Di bisnisnya gitu, terus ke pribadinya juga gitu kan, maksudnya jadi benar-benar nggak bisa boros gitu, terus di waktu keuangan segala macam tuh jadi semuanya skala prioritasnya jadi gitu. iya kayak gitu sih kalau saya. Tujuannya sendiri memandang COVID ini kan ada beberapa persepsi ya. Ada konspirasi. Oh, ini berat pertanyaannya, tolong. Berarti ada, harus minum ada dulu yang gitu. ya kalau ini biar ringan saya kasih inilah sudut pandang saya aja. Kalau saya kan melihatnya virusnya ada tapi nggak sebahaya itu, karena yang demam berdarah meninggal pun ada yang sembuh ada ini pun sama gitu. Kalau saya memandangnya gitu, tapi tetap ya ikhtiar lah ya. Kondisi dulu gitu kan dengan kesehatan. Nah kalau Ganya sendiri memandang ini apakah full benar-benar wah ini konspirasi tingkat tinggi gitu, atau virusnya ada yang bermain konspirasinya pun menggunakan momen ini ada gitu, gimana? Aku juga sering bahasnya sama Indra. Kayak kalau aku pribadi sih aku percaya kalau virusnya ada gitu, penyakitnya ada, cuman ya dimainkan lah gitu. Jadi terdewasa gitu. Ya memang kemungkinan sih memang ada peluang-peluang untuk kayak gitu ya, karena ngelihat Banyak banget kayaknya peluang untuk Karena, dimanfaatkan. Indra sendiri gimana? Sekarang mungkin nggak kebetulan ya, maksudnya kan sekarang sosmed makin established nih, maksudnya si sosial media punya kemampuan amplifikasi hebat gitu. Jadi ada orang yang mungkin walau yang mungkin terjebak buat ngamplifikasi si virus dengan bahayanya gitu. Ada orang yang mungkin berusaha tetap waras biar tetap bisa objektif gitu. Tapi yang pasti kalau kita sih, maksudnya kita ya percaya sih penyakitnya memang ada gitu. Cuman keparnoan yang ditimbulkan, keparnoan yang ditimbulkan ya itu mungkin dampak dari entah mungkin ada orang-orang yang sadar atau mungkin nggak sadar, mereka tuh terus amplify horornya gitu. Menebar ketakutan. Jadi kalau kata The Special jadi ghost town. Jadi cuan terhambat ya. Ya sempat kemarin kita di interview sama CNN ya waktu itu kemarin. Jadi insya Allah minggu depan mau umroh. Jadi sempat ke Sendat waktu itu gara-gara pandemi awal-awal bulan Maret. 2 minggu lagi mau berangkat ya? Iya, 2 minggu lagi mau berangkat, terus ke Sendat. Jadi terdampak banget sih sebenarnya kita. Iya, kita terdampak banget. Sampai jadi berangkat umroh. Bulan ini alhamdulillah dipanggil gitu. Jadi masuk Insya Allah, kota. mudah-mudahan. Dan akhirnya diinterview sama CNN, terus dia nge-interviewnya nanyanya ya seputar ketakutan ya, gimana tentang virus gitu ya, tentang obat-obatan apa aja yang dibawa gitu. Jadi kayak ya begitulah. Ini kan ketakutan. Tenang aman semuanya. Padahal mah jawabannya simpel aja jahe. Iya, Indra juga bilang rempah gitu kan sih. Herbal. Iya. Jadi memang kalau yang gue rasain sih memang kayak si ketakutan ini benar-benar kayak ada yang melihara gitu ya, buat memanfaatkannya gitu ya. Jadi
ya cuan di balik itu kan karena besar pasti ya. Pasti. cuan. Ya mudah-mudahan oknum-oknum kayak gitu dibinasakan. Lebih serem lah gini kata-kata Asli. dikat. Amin. Oke, balik lagi ke seputaran ini yang relax dulu ya. Agak tegang. Parenting, masuk virus. Asli. Konspirasi gitu kan, langsing. Kita balik lagi ke streetwear. Street lagi gitu. Diterit lagi. Streetwear sendiri dalam pandangan Indra dan Gania tuh gimana sih? Yang definisi streetwear tuh apa? Oh ini ahlinya. Kalau saya sih masih berpegang ke, jadi Eric Brunetti tuh yang punya FCT, awal-awal dia sempet nggak setuju dengan terminologi streetwear gitu. Meskipun mungkin sekarang udah agak, karena udah jadi terminologi baru gitu ya, sampai diadopsi sama banyak orang, dia juga jadi nggak terlalu nolak atau gimana. Cuman from the Godfather himself gitu, maksudnya dia juga sempet rada getek untuk kata streetwear gitu. Kalau saya mungkin kalau saya masih bisa relate ke dia ya gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ternyata jadi makin sangat menjual nih gitu kata streetwear, ya kalau orang mau nyebut streetwear ya ya mangga aja sih. Kalau United Heart sendiri menyebut dirinya sendiri apa tuh? Saya mah nyebutnya ya clothing brand aja sih mungkin. Brand ya, as a brand gitu ya. Ya clothing brand karena secara teknis memang membuat produk aparel, clothing. Tapi mungkin yang membedakan selain arahan kreatifnya ya, mungkin juga movement di belakangnya gitu. Berarti inspired by street culture. Terus kalau misalnya mau lanjut, oke nih kita setuju dengan terminologi streetwear. Jadi sepakat udah dengan kata streetwear. Kalau buat saya sih yang membedakan streetwear dengan brand lain yang membuat pakaian adalah, kalau buat saya sih mungkin di movementnya gitu ya. Itu bener ya. Itu yang Culture ya, culture-nya ya. yang membedakan maksudnya. Jadi opening udah ini anak culture. Oke, dari Gania sendiri, what is streetwear? Kurang lebih sama sih. Kayaknya dimulai dari komunitas juga gitu kan. Spiritnya dari memang dari Apa kontribusinya ya buat si komunitas itu sendiri ya. Oke, nah ini kan berarti dari United Heart, Guns dan backgroundnya dulu gitu kan, punya masa nih. Pernah kepikiran nggak bikin movement bareng-bareng gitu setelah, walaupun udah nggak ngeband ya, bikin movement bareng-bareng, entah itu kemanusiaan atau apapun gitu. Ada ide-ide seperti itu. Maksudnya kita berdua? Iya, berdua. Antara dan Guns gitu apa? Oh ini mungkin kolaborasinya berarti jadi mental vacation ya. Ini kan arsiran antara berdua ya konsepnya. Ordernya berdua ya? Enggak, Awalnya siapa nih? sama Bres juga. Oh, Bres itu Harusnya diajak dia tuh. For your information ya, Bres itu dulu manajernya Bill Fold ya. Manajernya Bill Fold. Kalau ini mah kreatifnya Bres yang ngerjain sih. Saya Oh gitu. Pantesan Antiksen ya. Dan Bres sendiri punya toko di sebelah ya, Iya, di sebelahnya sebelah. Mental Vacation. Nah, bisa ceritain nggak itu apa arsiran Mental Vacation itu di mana? Ini sih konsep dan segala macam. Jadi aku tuh sebenarnya di belakang. dia yang nge-supply terus aja di belakang. Sebenarnya awalnya karena emang aku suka ngopi sih gitu. Terus kayak aku sering jalan-jalan sama Bres gitu. Dulu kan zaman sama Billfold juga aku sering traveling sama dia dan lain-lain gitu lah. Konser dulu ke Jepang ya sempet ya? Dapet ya? Sempat gitu. Terus ya akhirnya apa ya, aku pengen punya coffee shop sendiri gitu. Akhirnya aku ngajak Bres, terus ya udah. Terus ada teman satu lagi sama Bobby, dia road manager Billfold waktu itu. Oh, masih lingkaran itu gitu. Kan. Jadi kayak ajak yuk bla bla bla. Ya udah akhirnya jadilah seperti ini. Mental Vacation itu dari sini. Pun bergerak gitu ya. Kenapa menemukan kata mental vacation memang butuh vacation banget gitu? Iya, kita mental liburan nih bertiga. Biasanya kan kalau Billfold tuh liburan terus gitu kan, kayak abis manggung segala macam. Nah, kita cuma bisa bikin coffee shop gitu yang ala-ala. Mudah-mudahan bisa jadi rehatnya orang-orang yang
mentality terganggu gitu. Di Dan kita jadi juga mau packaging bikin di sini. yang sekarang kan coffee shop udah banyak yang Ya. emang maksudnya namanya juga kayak apa coffee gitu kan, kayak kita pengen cari yang beda aja gitu yang Jadi tidak. nggak pakai kopi belakangnya gitu. Sebenarnya ada sih, ya? cuman maksudnya nggak yang kayak Nggak serius kaku banget, gitu ya. nggak kaku gitu. Ah, iya. Jadi kayak pengen, karena maksudnya masih jarang lah gitu. Oh, oke, Yang oke, tidak namanya nggak terlalu sama. Riset kopinya serius, tapi ngopinya iya. nggak seserius itu gitu. oke. Oh, iya. Nah, spesialitinya apa sih? Tadi gue lihat kayak ada menu-menu artisan gitu. Itu apa maksudnya? Artisan tuh jadi kayak Espresso base, espresso base, tapi nanti disatuin sama kayak misalkan ini ada milk, terus ada nanti ada jus cranberry, terus ada kayak coconut, jadi dicampur gitu. Oh, artisan. itu kalau di apa genre itu apa namanya? Arsiran gitu? Jadi lupa. Gimana Coba minum dulu. Biar segar. Ngobrolin kopi mah harus sambil minum kopi. Iya benar. Di kopi lagi. Jadi di situ ada kopi yang emang suka kopi banget, kopi serius, sama ada kopi yang nggak terlalu serius gitu. Nah, itu Aman. kayak nemuin di combine sama air kelapa gitu. Emang udah ada rootsnya kayak gitu atau kayak menemukan sendiri gitu? Kita pernah nyobain sih gitu, pernah nyobain dan kita develop lagi biar lebih sempurna dengan taste kita sendiri. Betul nggak Beb? Mantap. Jadi yang mengolah taste itu Gania pribadi? Iya, atau, iya. Iya. R&D-nya. R&D-nya aku. Kuratornya gitu. Karena aku yang maksudnya Kopinya aku pengen yang suka kayak gini kopi nih. kan. Ya, Jadi pengen aku gitu. aku agak idealis masalah kopi sih. Wih. Maksudnya aku punya taste sendiri gitu. Siap, siap. Kalau Indra nggak terlalu ngopi itu. Dia ngopi, tapi Ngopi dia sih. manualan. Biasanya manualan. Jadi di sini ada specialty, ada artisan, kalau artisan espresso base gitu. Terus kita juga develop Ada. lagi nih sesuai kepengennya Gania sampai jadi ini nih apa? Signature. Itu ini yang signature gitu. Terus ada yang es kopi susu gula aren yang lagi usum gitu ya. Cappuccino mah pasti ada. Terus yang ini nih dicampur jus cranberry sama Cranberry sih. sama dicampur air kelapa. Terus yang specialty-nya juga kita sering milih-milih ini beans yang enak buat manual gitu. Nah kalau dia lebih ke manual, terus kayak cari beansnya yang enak apa gitu dari kopi Rasa mana. originalnya ya. Karena saya punya laktos sih kalau minum susu suka terganggu perutnya. Tapi kalau kopi nggak ada pengaruhnya ya, maksudnya kayak Nggak jadi ada sih, jadi aman. gas asal udah makan dan Jadi banyak goreng adat. not. Kayak bahasanya kalau ini saya penasaran nih si Billboard tuh dulu ya saya agak merhatiin dulu ya karena saya orang media gitu ya punya bahasa Yang antik Jadi- ya. yang antik jadi musim ya, tapi di masa-masa Sebelas itu ya. stinga terus apa lagi sih sting terus ya Bahasa-bahasa ambil bahasa kamus lain ke beres. mande apa segala macam di interview itu dengan rileksnya ngomong ya ini mah biar mande jadi yang ngolah bahasa itu sampai akhirnya ya biasa kan kalau tour pasti bareng terus akhirnya yang apa ngerti sendiri di situ gitu. Itu Masa sendiri pernah nanya-nanya gak sih tentang Ada, itu sebenarnya awalnya bahasanya Fibres, terus tiba-tiba nyambung lah sama apa mereka berdua udah cocok lah bahasa itu gitu. Sampai akhirnya kayaknya mereka bisa gitu. Iya, bisa bikin kamu sendiri gitu kan. Tapi akhirnya orang-orang jadi kayak karena sering ngobrol jadi paham gitu. Oh, dia teh Devi Sertian versi lalakin. Fibres sama Sibel. Awal-awal ikut Billfold juga ya, kalau bisa kalian tur kemana ngikut pas awal-awal ini bahasanya nggak ngerti paham. gini. Kalau Devi Sertian Iya. itu kan Doang. Kika, Mawar Iya. Kencana gitu. Sampai sekarang aja istri-istrinya kadang suka nanya, misalkan ngobrol nih, udah sama aku gitu, terus istrinya nanya, itu apaan sih gitu. Jadi kita suka masih gak paham. Tapi mereka tuh nyambung aja gitu. Nyambung. Ya luar biasa ya. Gitu. Fenomenal sih bahasa itu orangnya. Oh, oke. Antiksen. Oke. Oke. Nah ini sebagai pasangan muda gitu nih. Pernikahan udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Nah ini apa yang bisa jadi apa ya motivasi lah buat teman-teman yang mungkin di pandemi ini ingin menikah. Tapi Go kondisi kan, gini. mumpung pandemi. Murahan. Bener. Ada motivasi nggak buat yang Pasangan-pasangan Iya. atau calon pasangan yang lagi nonton.
Apa Pur? Ini kan masalah percintaan lah. Dan fashion show ada masalah cinta gitu. Iya. Kurang komersil Tapi karena nggak nggak ada. pernah ngebahas cinta. Biar Biar Dan kita terlalu jujur. Tapi nanti clickbait apa gitu judulnya kan. Ada tips nggak biar apa ya anak muda tuh akhirnya paham gitu bahwa yang the real relationship itu ya nikah. Karena tanggung jawabnya jelas. Ya. Apa ya? Kalau Seiring pengalaman kan. sepengalaman saya mah dulu pas mau nikah, terserah ya mau ada orang ngenilainya klise, lame atau apa, cuman ketika punya niat, yang pasti langsung disampaikan aja ke yang di atas, udah nih niat, terus setiap perjalanannya ya semoga makin dimudahkan gitu ke arah situ gitu. Jadi sebenarnya mah alhamdulillah sih, bukan gimana ya, ya awal-awal partai lebih lah, maksudnya biar terjadi sampai kayak gini juga kita juga sering ngobrol gitu berdua, bisa jadi kayak gini juga sebenarnya saya mah dulu nggak nyekil ke niatnya, tapi What do you mean? nyekil ke yang di atasnya gitu. Cuman Saya nggak nyekil kamu. itu mah kan jelas, kan kamu juga akui itu, dia yang nyekil. Allah, Nggak apa-apa ribut di sini nggak apa-apa. Bisa pengen kayak talk show Amerika. kan kamu juga ngomong. Udah skip. berarti Jadi kadang kalau ngelihat ke belakang juga, maksudnya kalau mau dirunut, kadang amazed juga gitu, oh bisa ya nyampe sini. Kalau dipikir-pikir lagi ya asli sih ini mah bukan so gimana ya, cuman maksudnya ya alhamdulillah sih, emang beneran jangan ke orangnya, mendingan ke yang bikin orangnya. Jadi kalau dipikir-pikir mah alhamdulillah, kalau pakai hitungan manusia mah, kalau pakai hitungan matematika manusia kayak nggak masuk hitungannya gitu dulu. Tapi alhamdulillah ya kita sampai sekarang gitu, nikahnya udunan, terus sekarang kita juga dapat tempat tinggal, alhamdulillah sih banyak banget yang bersyukuri. Oke, jadi buat jomblo ya. Niatnya juga, nangis niatnya lo pada apa? sana. Oh, tips dan ini tuh justru mumpung pandemi, udah nikah di rumah. Gaskeun. Biar nggak usah PSBB apa segala macam, udah aja keluarga doang gitu. Jadi kan buat suami kan pengeluarannya lebih. Ringan buat biaya cari rumah gitu. Nah. Ya, mungkin kayak gitu ya. Atau, Hikmah. usaha. Buat Gitu usaha, kan. bisa kayak gitu. Nah, itu ya tadi maksudnya sebelum kita berharap ke orang ya berharap ke Kalau saya mah ya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya masih alhamdulillah. Aku awalnya sempat deg-degan sih pas mau nikah, karena maksudnya Indra udah nyampein semuanya gitu, kayak pahit-pahitnya lah. Ini mah romansa ya, ini mah ya acaranya. nggak apa-apa tuh. Serunya. Aduh. Tapi akhirnya ya nerimain lah, maksudnya kayak dari niatnya juga nikah gimana, akhirnya ngikutin gitu. Kan biasanya pahit-pahitnya obat. Asal kolot gitu. Bukannya emang udah kolot. Oke, dari apa kan ya arsirannya luar biasa ya. Secara kultur juga memang dekat ya. Yang satu clothing juga, dan ini kan biasanya kan ketika dua-duanya punya penghasilan gitu. Seru nih. Makin berat. Yang satu kadang lebih tinggi gitu kan. Yang satu, apakah ketika ada kesusahan satu sama lain di perusahaannya masing-masing ya, apakah ada subsidi silang? Jadi saya pengen belajar gitu ya. Sekarang belok ke bisnis nih langsung sekarang. Istri nggak ini ya, nggak Siapa tahu ya, nanti istri punya usaha. Jadi saya belajar juga tuh yang lebih muda gitu kan. Nah ini maksudnya buat inspirasi juga, bukan gimana gitu kan. Ini kayaknya hal yang seru nih, gitu kan, dua-duanya punya usaha, dan bagaimana misalnya pendapatan istri tiba-tiba lebih tinggi, bagaimana adab istri tetap menghargai suami walaupun pendapatannya lebih rendah, ya kayak gitu-gitulah. Terus ada terminologi juga kalau pendapatan suami itu kan katanya milik istri, kalau pendapatan istri ya milik istri aja sendiri gitu, kayak gitu. Gimana tuh?
Sebenarnya kalau misalkan masalah usaha sih kita nggak pernah involve ya masing-masing ya kalau untuk usaha gitu kayak misalkan ya dengan urusannya Gans dengan urusannya, cuman maksudnya kalau di dalam rumah tangga saling ngebantu sih, kayak sekarang aku juga punya penghasilan gitu, maksudnya aku nggak mau yang kayak ya udah suami yang ngebiayain semuanya gitu. Ketika aku dapat rezeki ya kenapa enggak untuk ngebantu juga toh buat tapi nafkah bulanan mah jalan terus ya, Nah, itu kan bulanan standar. pasti. Standar kan itu Wajib itu mah ya. Jangan sampai enggak. Itu di luar kewajiban. Udah pagunya udah Iya, ada. maksudnya di luar kewajiban gitu. Di luar yang wajib gitu. Di luar yang wajib gitu. Ya kalau ditanya tadi misalnya si sama Gans ya mungkin karena mentalitas dari sebelum nikah juga Profesional. berusaha tetap menjaga itu, terus memang juga sering beberapa kali kan Gania mah ya sekali kontrak bisa sama orang yang endorse bisa nyampe 150 juta gitu kan kalau itu setelah nikah ya misalnya alhamdulillah. Nah ngejaga mentalitas itu maksudnya kalau kerja, karena saya juga kan ada tim gitu, ada partner, jadi sebisa mungkin mah nggak mau nyampur adukin itu gitu. Tapi di luar itu juga kayak misalnya Gania dengan Gansnya saya juga ngasih input udah aja sekarang gini gitu. Masukan cuman untuk finansial sih berusaha sebisa mungkin karena itu tadi mikirnya rezeki istri mah ya memang punya istri aja gitu. Kalau rezeki suami ya punya istri juga. Dan emang selama ini ketika aku kerja juga, maksudnya di luar Gans ya kan aku banyak kontrak-kontrak sama beberapa kayak apa ya e-commerce dan lain-lain gitu. Aku selalu bilang gitu sama Indra. Jadi ada adabnya juga kayak misalkan ada yang WhatsApp atau misalkan ada yang email siapapun itu pasti aku bilang. Izin jadi ada dulu kerjaan pasti ya. izin dulu ke suami. Nah ini harus menjadi poin yang penting. Parah. Jadi selalu bilang gitu, keluar rumah juga mau ke kopi gitu misalkan, padahal nggak kemana-mana ya pasti bilang gitu sama dia, kayak aku mau bikin usaha ini, aku bilang gitu, paling minta gimana mau coba tuh aku mau ke warung kopi, ongkosnya dong nih mana? Betul. Kalau masalah rekening, saldo nggak saling kepo ya? Atau kepo? Kalau saya mah terbuka sih, cuma saya nggak mau nyari tahu kalau yang punya Gania berusaha ya udah itu mah minimal, yang penting sih minimal dia ada bilang gitu kalau misalnya dia dapat kerjaan gitu. Tapi ada endorse kecil-kecilan buat misalkan Instastory aja gitu yang cuman kayak berapa ratus ribu atau misalkan berapa ini aku pasti bilang gitu. Sekecil apapun. Jadi dia juga paling ngitung-ngitung sendiri dia. Enggak sih, nggak pernah ngitung-ngitung juga sih maksudnya. Cuman ngingetin aja, asal jangan lupa kan ada bagian orang lain. Maksudnya teh. Jadi selalu ngingetin itu kayak udah. Tamunya saya yang diminta akuntabilitasnya nanti. Ngingetin itunya doang. Akuntabilitas langitnya ya. Itu yang pasti. Jadi bisa langsung kayak explore gimana? Langsung hard selling gitu. Benar. Nanti nomor rekeningnya di bawah. Emang hard selling gitu. Kemarin banyak penyakit, tapi ya udah ini sedekah. Itu sih mungkin kalau nyambung sama pertanyaan yang di tengah tadi, salah satu yang ngebantu di tengah pandemi mungkin salah satunya sedekah. Itu. Wah, Donasi. Istighfar katanya bilang-bilang. Ini kemarin kita ada edisi sebelumnya kan ada pemenang nih dari edisi Eka The Brandals yang salah satunya masuk ke kompilasi Voice of Humanity dari Explore ya. Dan ini minta dibacakan nama. Tadi bacain tolong sama Gania ya, nanti di scroll ke kiri aja. Ini ada siapa nama akunnya sama komennya. Didi Kidiu. Pemenang pertama ya, Didi Kidiu. Oh ini pemenang pertama ada ini Didi ya. Kidiu. Selang 5 hari baru nonton sekarang tanpa di skip, lihat obrolan Eka Rahyadi Anash The Brandals. Ogut jadi ingat acara di radio waktu Bang Eka masih di radio sama Om Bagus Netral. Nyuguhin acara lagu-lagu rock Bang Eka dipanggilnya Baek hehe. Dimana Bang Eka waktu di radio nggak sempat diceritain, tapi nggak apa-apa loh, obrolan dari Baek memang menarik dari titik awal perjalanan Baek sampai sekarang. The Brandals tetap keren. Sehat selalu buat Baek. Oke. Nah berikutnya di scroll ke. Oke, scroll yang kedua, pemenang kedua ini ada Kadek Niki. Sangat menikmati Humanity dan up
close to personal Lope, Ucai, dan Eka pada sesi ini. Biasanya melihat di panggung dan menikmati lirik dan musik, sekarang tahu betul sudut pandang dan komentar para musisi mengenai kehidupannya. Menurut saya yang paling bright saat Eka ucapkan, pandemi hanya mempercepat habit kita untuk beralih ke digital. Yes, karena nanti, yes budaya bukan ya? Karena nanti kita akan ke sana semua. Contohnya kita yang nyangkut nonton ini. Tuh. Dan ini yang terakhir, pemenangnya. Ada 5. Oh ada 5, oke. Rama dan Diami, Rosie. Ini idola semua, salut sama 3 prinsip Bang Eka soal bekerja yang tidak boleh diganggu gugat. Wah ini panjang, Bo. Baik, Eka tenang. Satu nafas ya. Dites. Ya vokal. Aduh. Oki Kuswanda. Tiap nonton The Bright Side Show pasti bahas Kilas Balik, dimana saya nonton MTV ketika pulang SMA, beli majalah Hai, beli kaset di toko, ikut scene di Bogor, punya sepatu Macbeth dan lain-lain. Menariknya di channel ini kita bisa ambil ibroh ketika pembahasan ketika transisi seseorang seperti saya yang dulu pernah kerja di lembaga keuangan. Walau sebagian ulama ada yang membolehkan dan tidak, tapi saya pilih keluar karena ini menyangkut nafkah untuk keluarga dan memilih untuk kehati-hatian. Salut banget sama Bang Eka ketika mempertahankan prinsip dengan atasannya. Nggak semua orang seperti itu. Ada juga kan yang sampai ibadahnya kelewat karena urusan dunia. Semoga kita selalu diberikan hidayah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Eka tuh beranda. Ya, ada apa sih? Aku pengen nonton jadinya. Serius banget ini kayaknya. Nanti tolong di-share ya. Sama Gania kan. Swipe up. Udah saya sok kebanjiran iklan. Pahalanya ngalir terus. Amin. Kita kayak gitu. Biasa hard selling. Harus itu ya, marketing, jiwa-jiwa marketing. Nah itu kan nanti bayarannya wangi. Oke, yang terakhir ini ada Bangun Wicaksono Adi. Sekali lagi Bright Side Show menyuguhkan obrolan inspiratif dan serunya dapat banget. Suka banget dengan cerita kilas balik kehidupan dari orang-orang bawah tanah. Muncek Kang Lope mah cenah bawah tanah. Tapi selalu Tapi selalu ada hikmah di balik baik buruknya kilas balik tadi. Apalagi cerita Kang Eka tentang almarhum ayahnya yang dengarnya juga pasti dapat banget pesannya. Ditambah 3 prinsip kerja yang dibilang Kang Eka itu benar-benar layak diterapkan semua orang. Wes, nah buat kalian yang tadi disebutin, yang 5 orang tadi, kalian bisa DM aja ke akun Instagramnya The Bright Side Show di @thebrightside_show. Nanti kalian informasiin nomor telepon dan alamatnya ya. Jadi kita bakal kirim nanti giveaway dari persembahan dari Explore Humanity. Oke? Yes. Dan juga sekarang komen juga aja ya untuk bahasan kita. Jadi ini bakal ada hadiahnya juga nanti. Ada hadiah juga. Insya Allah komen terbaik dan yang pasti yang udah subscribe dulu ya. Ada souvenir dari Explore Humanity. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Inspiring couple ya. Aduh, amin. Indra dan juga Gania mudah-mudahan selalu disehatkan. Amin. Dia mendapatkan urusannya. Amin. Keluarganya berkah, usahanya berkah. Dan yang pasti nanti keberangkatan umrohnya lancar ya. Amin. Semoga lancar, semoga mabrur. Boleh ditulis aja langsung. Siap. Oke. Tapi saya nanti masuk surga aja. Amin. Amin. Oke. Buat teman-teman The Bright Side Show, terima kasih banyak yang udah nonton. Kasih tahu juga kita undang siapa lagi nih di sini. Nah, iya komen-komennya biar Jangan kita lupa cari tahu. Like, subscribe, komen, apalagi share, swipe up, apa Oke. Dan akhirnya kita harus pamit. Mungkin episode berikutnya kita bakal undang tamu yang juga inspiratif seperti couple. Dan insya Allah dengan bahasan dengan sudut pandang yang berbeda. Iya. Saya Rizky Fadli pamit. Dan saya juga Nur Alfalsa pamit. Saya Raisa. Saya Amis Hashim. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Padi. Negeri Syam, sebuah negeri yang diberkahi, hingga hari ini masih diuji dengan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Jutaan orang
terlantar dan terpaksa harus mengungsi. Sebentar lagi ujian lain menanti, musim dingin. Dengan segala keterbatasan mereka di tengah krisis, mari kita bantu mereka, penduduk Syam, untuk bisa melewati musim dingin bersama Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring a better future.